Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan akhlak, rangkaian dari mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Kalau kita bicara berkaitan dengan akhlak, maka di pikiran kita ada yang namanya moral, ada yang namanya etika, ada yang namanya karakter, ataupun juga di sekolah juga mungkin ada pendidikan moral Pancasila dan sebagainya. Langsung saja saya akan menyampaikan berkaitan dengan masalah akhlak ini dalam PPT yang ada di hadapan mahasiswa ini. Oke ya, langsung saya buka ya berkaitan dengan tema pada hari ini. Hakikat akhlak, mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Kata mutiara yang saya sampaikan pada hari ini dari Ali bin Abi Thalib, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Kalau kita mengalami nasib yang kurang oke, maka balas dendamnya adalah menjadikan nasib kita itu menjadi lebih baik. Maka kita harus bekerja keras agar menjadikan kita ini lebih baik hari ini daripada di hari yang kemarin. Selanjutnya ada hadis yang sangat terkenal sekali dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku, Rasul Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan perangai, moral, etika, masyarakatnya. Inilah inti dari ajaran agama Islam. Nah, mari kita mempelajari dikit berkaitan dengan apa itu moral, apa itu etika, apa itu akhlak, berkaitan dengan perbedaannya. Etika berasal dari kata etos, yang berarti kebiasaan, kebiasaan yang dianggap baik ataupun buruk dari sebuah masyarakat. Sumbernya itu adalah berkaitan dengan dari manusia, dari hati nurani manusia. Yang kedua adalah moral berasal dari kata mores, jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan, sedangkan istilah moral diartikan dengan ajaran yang baik atau buruk sesuai dengan ide umum dari sebuah masyarakat atau dari tradisi dari masyarakat. Artinya, kalau etika itu sumbernya dari hati nurani kita, kalau moral itu berkaitan dengan berasal dari ya adat istiadat masyarakat. Mungkin di sana itu baik, di sini ini buruk berkaitan dengan urusan moral. Selanjutnya akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak bentuk jamaknya adalah khuluq yang berarti tingkah laku, kebiasaan, perangai ataupun tabiat yang berasal atau sumbernya itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau kita bicara berkaitan dengan etika, moral, dan akhlak itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya semuanya adalah berkaitan dengan tingkah laku, berkaitan dengan kebiasaan baik dan buruk, sumbernya yang berbeda saja. Oke, lanjut. Kalau bicara berkaitan dengan akhlak, maka dari para cendekiawan muslim, dari para ulama itu membedakan. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar Islam, menyampaikan akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah. Artinya, akhlak kata Ghazali itu sesuatu yang berasal dari jiwa kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu tanpa berpikir panjang. Contoh, mungkin kalau memang akhlak kita itu suka memberi, ada kotak infak datang tanpa berpikir panjang, kita ada uang berapa, langsung masukkan infak ke dalam kotak infak. Ibrahim Yanis menyampaikan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, sama juga dengan Ghazali, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk. Memang akhlak itu bisa baik, bisa buruk. Akhlak yang baik itu adalah akhlakul mahmudah, akhlak yang buruk namanya ada akhlakul masmumah. Sehingga kalau perbuatan
baik yang tertanam dalam jiwa, maka nanti akan menjadikan hidup kita ini selalu baik. Tetapi kalau akhlak itu memang buruk, ya yang keluar dari diri kita itu juga sebuah keburukan. Maka akhlak itu ditanam dari kecil sampai hari ini. Yang terakhir adalah Abdul Karim Zaidan menyampaikan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatan baik dan buruk untuk kemudian memilih, melakukan, atau meninggalkannya. Sehingga memang di dalam diri kita itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, tinggal hati kita itu mau memilih yang mana. Kalau kita itu dekat kepada akhlak yang baik, maka terus kepada kebaikan. Kalau hati kita itu dekat dengan akhlak yang buruk, maka tentu kita dekat dengan keburukan. Sehingga seperti Nabi itu, tujuan dari agama itu adalah menjadikan akhlak yang baik itu menjadi sebuah kebiasaan. Sumber akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran, yang kedua di dalam As-Sunnah. Kalau tadi moral itu sumbernya dari nurani, etika dari nurani, moral itu berasal dari adat istiadat. Tadi kalau akhlak itu dari Al-Quran dan As-Sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak itu ada di banyak macam, banyak ekspresi. Contoh di dalam pribadi itu ada berkaitan dengan yang boleh, yang tidak boleh, ataupun berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu ada di dalam nurani kita. Yang kedua ada di dalam keluarga, bisa berkaitan dengan kewajiban kita terhadap orang tua, kewajiban suami istri, kewajiban kepada saudara dan sebagainya juga bagian dari akhlak. Selanjutnya di dalam masyarakat itu juga ada akhlaknya, berkaitan dengan yang boleh dilakukan di masyarakat, yang tidak boleh, yang diperintahkan di dalam masyarakat, atau berkaitan dengan adab-adab kita di dalam masyarakat, bertetangga dan sebagainya bagian dari akhlak juga. Akhlak bernegara itu juga ada. Contoh berkaitan dengan hubungan pemimpin dengan rakyat, selanjutnya hubungan kita dengan luar negeri juga itu bagian dari akhlak. Akhlak di dalam beragama itu juga, contohnya bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga bagian dari akhlak. Nah, sekarang kita coba meneliti diri kita sendiri. Kebiasaanku, akhlakku itu bagaimana? Akhlakku itu sudah yang baik itu apa saja? Yang buruk itu apa saja? Atau yang mempengaruhi perbuatan baik itu siapa sih? Atau yang mempengaruhi perbuatan buruk itu siapa sih? Coba kita pada hari ini memuhasabai diri kita, mengkoreksi diri kita, bercermin kepada diri kita, itu berkaitan dengan kebiasaanku. Karena akhlak itu bagian dari kebiasaan nanti, atau bisa menjadi sebuah karakter, lalu kita memuhasabah kita. Apa sih yang baik pada diriku ini? Apa sih yang buruk pada diriku ini? Apa sih yang mempengaruhi perbuatan baikku ini? Apa sih yang mempengaruhi perbuatan burukku ini? Nah, maka bisa nanti kita buat, kayak minta kepada mahasiswa, ayo buat min mapping di tengah itu. Ini ada contoh min mapping dari mahasiswa, perangai saya yang baik dan buruk itu di tengah. Lalu di sisi sana itu perangai yang baik itu apa saja, faktornya apa saja, perangai yang buruk itu apa saja, yang mempengaruhi apa saja, dan sebagainya. Nah, dari min mapping ini kita mengetahui, oh ternyata aku itu seperti ini. Perbuatan baikku ini bla 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 bla, yang mempengaruhi apa saja. Oh, kebiasaan burukku ini bla 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 bla, yang memberi pengaruh kepada kebiasaan burukku ini apa saja. Ya, semoga pada mata kuliah hakikat akhlak ini kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Wow, I. Siapakah diriku? Akhlakku itu lebih banyak buruknya atau lebih banyak baiknya? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.